Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzali ani syuraka'i wal amsal, alladhi bayyana libatil harama wal halal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fatatil af'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa syafi'ina wa qurratin a'yunina wa maulana wa nura qulubina Muhammadin alladzi tahharallahu zahiran wa batinan wa wasafahu wa ma yuqal fa huwa nabiyul mustafa wal habibul mustaba wal hadi minadh dhalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudi wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usiku wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, untuk mengawali pertemuan kita di hari yang mulia merupakan Sayyidul Ayyam ini, kami berwasiat khususnya kepada diri kami pribadi dan umumnya jamaah sekalian. Marilah kita tak henti-hentinya berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan betul-betul takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dan menghindari yang menjadi larangan-larangan. Sehingga dengan demikian kita berharap kelak akan menjadi golongannya orang-orang yang muttaqin, yang diberikan tempat yang mulia di sisi Allah, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, hari ini kita masih berada di bulan Maulud, di mana kita akan selalu mengingat kelahiran seorang Rasul, seorang manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Dan banyak hal pelajaran yang bisa kita terima dengan lahirnya beliau. Sehingga ketika beliau sudah dilahirkan dan diutus menjadi seorang Rasul, banyak sahabat yang bertanya, kita di hadapan Allah itu yang paling mulia siapa? Sehingga turunlah ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pentingnya takwa ini, sehingga ketika khotib melaksanakan khutbah, salah satu rukun yang harus disampaikan oleh khotib adalah menyampaikan wasiat takwa. Dan kita sering mendengar agar kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya,
Sudahkah kita dimanapun berada, kondisi apapun, kapanpun, kita selalu takwa, kita selalu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk meningkatkan dan menjadi istiqomah takwa kita ini, Bapak Ibu, para hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketika khotib mendengungkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dalam hati kita harus mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami memenuhi seruanmu. Artinya ketika kita sudah bersedia untuk memenuhi seruannya Allah untuk bertakwa, kondisi apapun dan dimanapun, takwa ini harus selalu mengiringi kehidupan kita. Ingat, takwa adalah takut kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan aqimis shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan laksanakan zakat. Ini artinya kalau kita mau melaksanakan sholat dengan baik, dengan tertib, kita mau melaksanakan zakat dengan baik sesuai dengan aturan fikih, berarti kita dalam hal perintah Allah untuk mendirikan sholat dan melaksanakan zakat ini sudah takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsekuensi dari perintah-perintah Allah apabila kita langgar, pasti ada konsekuensinya, ada imbalannya kelak di akhirat. Kadang-kadang imbalan ini juga ada di dunia ini. Bayangkan ketika kita nanti sudah meninggal dunia, amalan pertama yang ditanyakan oleh Allah melalui malaikatnya adalah bagaimana sholat wajib kita di dunia ini. Apabila sholat wajib kita sudah dilaksanakan dengan bagus, dengan tertib, insya Allah amal-amal lainnya akan diakui juga akan bagus. Tapi kebalikannya, apabila sholat kita itu tidak dilaksanakan dengan bagus, tidak tertib, bahkan tidak mau melaksanakan sholat, ingat, imbalannya kelak kita secara kekal berada di nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga dengan larangan-larangan Allah yang dalam Al-Quran bisa diawali dengan wala dan janganlah, atau janganlah. Contohnya, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta-hartamu di antara kamu dengan cara tidak sah atau tidak benar. Cara pemerolehan harta kita ini sudah diatur oleh Allah. Jangan dilakukan dengan cara yang tidak benar. Bagi pedagang, jangan lakukan dengan cara curang, dengan membohongi pembeli. Bagi orang yang diuji dengan kekurangan, jangan sampai kita mencari harta, mencari nafkah ini dengan cara mencuri, merampok, dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama. Bagi kita yang sebagai seorang pegawai negeri, birokrasi, dimanapun juga, jangan sampai kita memakan harta kita di antara kita dengan cara korupsi. Karena konsekuensi dari kita melakukan, mengambil atau memperoleh harta ini, jamaah sekalian rahimakumullah, akan sangat luar biasa menakutkannya. Kadang-kadang kita melaksanakan mencari harta dengan cara yang tidak sah ini karena kita tidak tahu konsekuensi yang akan kita terima. Beberapa tafsir menafsirkan ayat ini. Kalau kita mengambil harta dengan cara bil batil, terus harta ini
dikasih contoh hanya untuk beli baju. Terus baju ini kita pakai sekali pakai 40 hari sejak kita memakai baju ini sampai 40 hari ke depan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Inilah konsekuensinya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sehingga kita hidup ini harus selalu beriringan antara iman dan takwa ini. Semakin kuat keimanan kepada Allah, tentunya ketakwaan kita juga semakin kuat. Kebalikannya, kalau keimanan kita semakin tipis, ketakwaan kita juga semakin tipis. Kalau kami sudah menyampaikan seperti ini, dalam hati panjenengan itu hanya mengentengkan atau meringankan saja apa yang saya sampaikan. Itu kan nanti setelah di akhirat, kita tidak tahu, kita sama-sama belum meninggal dunia. Berarti kita meringankan daud-daud dan firman-firmannya Allah. Berarti kita menipiskan keimanan kita bahwa rukun iman itu ada amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi. Bahwa di hati itu sudah ada keyakinan keberadaan Allah, keberadaan malaikat, keberadaan nabi. Allah memfirmankan melalui Al-Quran ini nyata, ini benar adanya. Sehingga kalau iman kita nanti kuat, ketakwaan kita kepada Allah ini semakin kuat, kelak kita nanti digolongkan orang-orang yang awaluna, orang awalina, orang yang paling awal dimasukkan surga. Karena kita akan jadi saksi sodaqota wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang kedua, ada perintah-perintah yang tersirat dalam firman ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diutus untuk menjadi rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah diutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Ini artinya kita sebagai umat Islam yang notabene adalah umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kita berada, kita harus menjaga kedamaian. Kedamaian tidak hanya untuk manusia, untuk alam semesta. Kita jaga alam ini, kita jaga tanam-tanaman. Ketika kita menebang satu tanaman, hendaknya kita menanam lagi 10 bahkan bisa 100 tanaman, biar bumi ini selalu damai dengan kita. Oleh karena itu kenapa Mekah, Madinah yang notabene adalah kota-kota dua, kota suci, tempat kelahiran dan perjuangan dari Rasulullah ini dinamakan tanah haram atau haramain, dua kota yang haram. Karena di dua kota ini kita harus menjaga kedamaian dengan cara tidak hanya damai dengan manusia, bahkan kita dilarang membunuh semut, nyamuk, dan hewan-hewan yang lain. Itu haram. Itu artinya apa? Kita sebagai umatnya Nabi sekali lagi jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kita jaga keamanan, kita jaga ketertiban, sehingga kita merasa damai dimanapun kita berada. Demikianlah jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah singkat kami ini semoga bermanfaat sehingga kelak kita menjadi orang yang maslahah, manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka hamidum majid birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya qadiyal hajat min hajatina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا صفوفكم. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام وخينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام إلى يا ربي سبحان الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin tabaratan bi sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'na biha inda ta'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم استسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم يا قاضي الحاجات يا الله اللهم يا قاضي الحاجات من حاجاتنا في الدنيا والآخرة اللهم سلمنا يا الله وسلم رحمة خاصة والإندونيسيا عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان